Ya baik, alhamdulillah teman-teman kalian bisa bertemu pada pagi hari ini dan kita penting sekali untuk melihat-lihat apa yang telah kita lakukan, terutama pada aspek produktivitas dan rentang waktu yang telah kita lalui. Kalau kita mengambil spirit daripada esensi waktu yang merupakan umur manusia itu sendiri, maka sebenarnya kita penting dan perlu untuk segera melakukan pengecekan lebih dalam. Apakah dalam konteks yang sebenarnya kita punya peluang dan kesempatan melatih diri menjadi orang yang punya empati, kepekaan, dan memberikan legacy bagi orang lain sebagai hal yang telah menjadi prioritas kita. Yang disebut prioritas tidak selalu harus menjadi pegangan urusan dalam 24 jam, karena prioritas itu bermacam-macam. Namun, dalam hal-hal yang sifatnya memang bisa menghadirkan karya monumental seperti melahirkan tulisan, itu memang tetap harus menjadi sesuatu yang ada di dalam kepala kita. Hanya dengan itulah ada muncul untuk menjadwal, ada kesadaran untuk memulai, dan tentu saja kita melangkah secara perlahan-lahan. Nah, itu esensi waktu kita. Sebab kalau kita perhatikan, setiap kita itu punya batasan waktu. Ya, kita bisa melihat bagaimana orang itu ada masa lahir dan ada masa meninggal dunia. Nah, di antara itu, orang yang akan memiliki kebaikan yang luas, yang panjang, melebihi umur secara fisik adalah karya-karya yang sifatnya literatif, karya-karya yang sifatnya tulisan. Karena itu memang sudah dikatakan sejak zaman Yunani, abad sebelum Masehi, ya, bahwa verba volant scripta manen, ucapan akan hilang, tulisan akan abadi. Setekun-tekunnya orang melihat podcast, kalau dia menulis, pasti isi podcastnya itu akan menyerap, ya, teguh dan tegak. Tetapi kalau dia hanya mendengar biasa, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Betapa kekuatan menulis itu memang satu hal yang sangat penting. Di negara-negara Skandinavia, seperti Norwegia, kemudian Finlandia, itu anak-anak sekolah pun dikembalikan untuk nulis pakai pensil atau ballpoint. Tidak lagi menggunakan laptop dan seterusnya. Karena ada pemantik atau saraf-saraf tertentu yang ketika kita menulis pakai tangan dengan pulpen atau pensil itu, kecerdasan anak itu dapat meningkat deras. Nah, ini sebuah fakta bahwa ternyata tidak setiap yang memudahkan itu pasti menajamkan. Nah, kadang-kadang dia malah menumpulkan. Apalagi kalau melihat fenomena AI, kalau salah cara kita berinteraksi dengan AI, bukan kita yang bertambah cerdas, ya, tapi kita yang kemudian menjadi tertindas dan tergilas oleh kemajuan AI itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita dapat dengan sesegera mungkin dari waktu yang tersisa ini untuk memfinalkan agenda-agenda yang telah kita tetapkan. Karena semakin kita memberi jarak, menambah, kalau orang main layangan mengulur, tetapi pada saat yang sama angin sedang kencang, maka itu potensial layangan kita lepas, terputus dari benangnya. Nah, itu sama dengan keadaan kita hari ini, yang tidak lama akan ketemu Idul Kurban, tidak lama lagi akan ketemu Agustusan, dan belum lagi agenda-agenda keumatan, agenda-agenda kemasyarakatan yang semakin dekat. Ya, misalnya tentang musyawarah-musyawarah, ya kan? Itu pasti teman-teman akan terlibat dan akan semakin padat. Maka menyadari hal itu penting bagi kita untuk segera melakukan penjadwalan atau schedule agar waktu yang tersisa ini dapat kita manfaatkan. Ya, harapannya pada 10 Mei itu bisa kita selesaikan dan tuntaskan, dan pada saat Oktober nanti kita bisa sampaikan kepada publik bahwa kita semua telah menulis, dan itu adalah sesuatu yang kita persembahkan bagi Indonesia, bagi kebaikan, bagi kemajuan dunia filantropi di Indonesia.